Saya memang orang yang susah ya kalau nggak ada kegiatan itu. Jadi saya pengen otak saya tuh jangan berhenti gitu loh. Oh ngapain bekerja dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya setelah saya lulus kuliah itu sebenarnya saya kerja di media ya, di Solo Pos. Itu sebenarnya Solo Posnya juga kapusan karena IPK saya tuh kurang banyak. Terus di situ saya sampaikan bahwa Pak saya sudah lulus tapi suratnya belum keluar dan lain-lain sebagainya. Oh ya sudah nanti menyusul saja, sekarang tes dulu. Ternyata pada saat tes saya lolos gitu lah. Setelah saya tes lolos, saya diterima. 2 bulan kemudian saya ditanya dari HRD, IPK kamu mana dan lain sebagainya. Saya kasihan, loh kok kurang? Saya ngeyel. IPK buat apa Pak? Yang penting kan 2 bulan kerja saya bagus. Ya sudah, alhamdulillah seperti itu sih. Ya, jadi kerja di media itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sering kangen pengen balik ke media lagi. Karena kerja di media itu luar biasa. Teman-temannya menyenangkan sekali. Mungkin itu juga karena saya baru pertama kali bekerja. Jadi banyak hal baru yang saya terima. Dan yang pasti di situ di media itu lingkungan yang saya sangat senang. Pada saat setelah 6 tahun itu sebenarnya saya masih pengen di situ, cuman ada posisi baru dan saya dipindahkan di posisi itu dan saya tidak nyaman dengan posisi itu sehingga akhirnya ya sudah saya memilih resign. Jadi setelah saya resign dari media, itu saya belum ada pikiran mau masuk kemana, mau kerja di mana, saya belum ada pikiran. Tiba-tiba saya dikontaklah oleh sales marketing manager sebuah hotel berbintang di kota Solo. Dan kebetulan hotel itu juga masih bersaudara seperti itu, semacam seperti itulah ya, satu grup dengan media tempat saya bekerja. Saya dikontak, ditanya, Mbak katanya resign dari situ, sini aja, di sini butuh PR manager katanya seperti itu. Ya sudah, jadi saya datang ke situ membawa lamaran. Sebenarnya wawancaranya pun bukan seperti wawancara kerja atau gimana, enggak. Jadi karena kita sudah sama-sama kenal, ya kok ngapa metu ya kayak gitu-gitu aja obrolannya. Oh ya wes, kok nengkene gelem toh? Ya wes gelem. Ya udah besok ketemu sama GM, udah sign. Alhamdulillah begitu saja prosesnya. Allah itu memudahkan urusan saya bekerja, alhamdulillah. Suka duka kerja di hotel ya. Sukanya itu ya banyak banget lah. Di situ banyak tempat hotel itu banyak artisnya, event-event segala macam, event DJ di situ. Jadi numpang zaman dulu misalnya seperti itu. Kalau dukanya ya mungkin karena kalau ada event itu bisa berangkat pagi banget, pulangnya bisa dini hari. Udah gitu aja sih. Ya memang saya cinta banget sama pekerjaan saya sebagai PR manager di hotel itu ya. Cuman posisi saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga kala itu mempunyai anak umur 6 bulan, ditambah lagi ikut mertua, itu rasanya kok nggak enak banget gitu loh kalau pulang malam ada event dan lain-lain. Jadi ya sudahlah, harus memilih salah satu. Akhirnya saya untuk resign untuk lebih concern ke keluarga. Jadi sebenarnya kalau misalnya tahun 2010 atau apa pernah menuliskan status yang memberikan ini yang banyak apa segala macam, itu ya pikiran orang aja yang duniawi ya, masih duniawi banget gitu kan. Maksudnya wah sukses itu mobilnya bagus, kaya apalah segala macam. Tapi ya pada realitanya setelah saya punya anak dan lain-lain ya memang itu tadi harus ada yang dikorbankan itu tadi. Jadi mungkin ya ikut suami dulu lah, biar bulanan sama suami dulu, nanti sama jalan kita bikin apalah yang kira-kira bisa, seperti itu aja sih. Ya, jadi masa 6 tahun saya kerja di media, itu saya kan sempat jadi humas, di mana humas itu salah satu job desk-nya ya memang ngurusin event-event kayak gitu. Setelah itu saya 3,5 tahun di hotel, saya jadi PR manager, otomatis ya kerjaan saya berkutat dengan event-event. Setiap kali ada event saya PIC-nya, saya jadi state manager. Jadi pada saat saya keluar, terus saya mikir juga apa ya kerjaan yang kira-kira saya seneng gitu. Jadi kalau pekerjaan itu kan kalau kita seneng kan ngerjainnya juga ini gitu kan.
Terus ya udah, jadi saya sempat kepikir gitu. Jadi ada seorang teman saya yang memang dia juga WO. Pada saat itu saya kontak dia. Karena saya juga kenal. Iki nek aku dadi WO mbok sengeni ra rumangsa saingan ra. Oh enggak gini-gini. Ya udah kita malah sempat ketemu sekali 2 kali untuk sharing. Karena basicnya sendiri saya sudah tahu ya, misalnya kayak untuk administrasinya dan lain-lain saya sudah pelajari di hotel. Jadi ya dengan memohon izin sama suami dan disupport ya sudah, akhirnya jadilah WO ini, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah optimis menjalani bisnis ini sih awalnya juga tidak gitu loh. Jadi banyak keraguan-raguan saya apa segala macam kayak gitu juga ada gitu. Tapi saya berbekal modal nek randang tak lakoni kapan lagi gitu loh istilahnya. Jadi kesuksesan itu tidak hanya dalam pikiran tapi memang harus dikerjakan seperti itu. Jadi ya dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya banyak googling. Saya lebih banyak googling sih, maksudnya daripada saya nanya kesana kesini sih ada beberapa. Cuman saya sendiri juga berpikir mau nanya ke orang-orang yang sudah ini di bidangnya tuh saya tahu diri gitu. Ya nek dhek gelem tak takoni. Nek misalnya orang, makanya saya lebih banyak googling seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah dengan dukungan kru saya yang baik-baik, dukungan suami berjalan lancar sampai sekarang. Itu juga ditunjang karena koneksi saya 6 tahun bekerja di media dan 3 tahun kerja di hotel berbintang ini, hubungan saya baik sampai dengan detik ini. Jadi mereka masih sering saya hubungi untuk event-event tersebut seperti itu. Ya, jadi awal saya bikin WO ini justru semacam kayak yang bikin hati saya nggak ini itu adalah sebenarnya keluarga saya. Jadi nyun pangapunten, misalnya kayak mertua saya gitu kan, pada saat saya bilang, Bu, Pak, saya mau bikin ini, dari saya yang sudah beberapa bulan menjadi ibu rumah tangga itu, lalu saya akan memulai WO ini, mereka jadi seperti, WO opo? Terus kowe gaweanmu ngopo? Apa iya di kota Solo ini kira-kira usahamu itu bakal banyak yang make seperti itu? Tapi ya sudahlah, saya pokoknya tetap berjalan aja, lempeng aja sampai akhirnya mereka tahu sendiri job demi job berdatangan dan lain sebagainya. Setiap saya mau berangkat kerja saya minta restu dan lain sebagainya, saya kirim foto. Akhirnya justru sekarang beliau yang support saya banget. Misalnya nih, mertua saya nih setelah jagung gitu kan, ada misalnya catering baru atau apa, dia kasih sama saya, nyoh ki catering iki nih mau enak gini-gini apa segala macam. Terus misalnya dekor, ini tadi nganggo dekornya iki tapi kok kurang apik nenggon lampu ngene-ngene, jadi kalau misalnya kamu pakai itu coba kamu minta di sini dikasih lampu. Supportnya seperti itu. Ya, jadi prinsipnya begini. Buat siapapun penjenengan semua yang misalnya mau bikin usaha baru atau apalah itu, kalau menurut saya sih mendengarkan omongan orang itu baik-baik nggak baik. Artinya begini, yang paling utama, yang paling penting adalah penjenengan tahu diri Anda sendiri. Apakah kira-kira saya mampu ya kalau begini? Pengalaman saya bagaimana? Pengetahuan saya bagaimana? Ini contoh seperti saya sendiri. Pada saat saya mau bikin WO, sebenarnya nggak cuma WO doang ya, karena saya juga IO. Itu saya mikir, aku kira-kira mampu nggak ya? Tapi kan saya memang tahu kondisi saya, tahu kapasitas saya, beberapa tahun saya mendapatkan pengalaman, sudah bekerja seperti itu, oh aku mampu gitu. Jadi ditambah sedikit-sedikit pengetahuan, insya Allah saya matang nih. Nah seperti itu juga menurut saya, saran saya seperti itu. Jangan, kalau menurut saran saya sih ya, jangan membuat bisnis yang Anda nol di situ. Tidak ada pengetahuan apa-apa, tidak ada keahlian apa-apa, itu akan menyusahkan diri Anda sendiri. Tapi dengan didukung saran dari orang lain dan lain-lain itu boleh, hanya jadi masukan saja sementara, tidak harus omongannya kayak gini, aku tuh tak cek, enggak sih, balik aja ke kita sendiri, itu aja. Saya ingat banget tuh pertama kali saya ngerjain event ya, 2015 Januari lah itu weddingnya Mbak Ana Mama siapa gitu, saya lupa karena mungkin sudah ada setelah itu beberapa ini, jadi saya lupa. Itu alhamdulillah itu pertama kali event dengan menggunakan Samaradana Organizer berjalan lancar sebaik-baiknya. Tidak ada kendala apapun, cuman saya agak sedikit bludrek itu karena dia menggunakan catering,
tapi cateringnya itu adalah tetangganya dia sendiri. Dan notabene sinomannya itu adalah tetangga-tetangga dia sendiri. Bisa kebayang nggak kalau sinoman itu nggak profesional? Jadi manakala saya oyak-oyak, Mas ayo sopnya keluar, dia yang masih udutan dan lain-lain. Padahal saya harus nyesuaiin dengan rundownnya, ya itu aja sih yang bikin pusing. Tapi alhamdulillah running well sih, alhamdulillah. Ya selama ini promosi yang saya lakukan terutama adalah terlebihnya di Instagram ya. Jadi apa saja yang saya lakukan, misalnya kayak preparation sebelum acara itu saya ada briefing dengan kru, ada kumbokarnan, terus pas hari H eventnya itu semuanya saya saya upload di Instagram, di media lain seperti Pet atau Facebook itu juga. Terus saya di media massa seperti koran, saya juga beberapa kali ikut iklan kolektif, misalnya ada Kota Solo ulang tahun atau apa, itu kan ada semacam mengiklankan logo dan lain-lain, saya juga ikut. Di radio saya juga pernah sekali, dan di radio itu juga efektif sih sementara itu. Sejauh ini sih saya misalnya kendala mau ngadain event atau apa sih, alhamdulillah banget nggak ada tuh. Belum ada mungkin ya, atau jangan ada misalnya seperti itu. Tapi justru misalnya kita memang sudah mulai kerja gitu kan, nah kendalanya itu mungkin kadang yang ngeriwah-ngeriwahi, mohon maaf, karena klien itu kan macam-macam gitu kan. Ada yang memang baik banget, ada yang memang percaya banget sama kita. Cuman kadang-kadang ada yang memang riwah banget, jadi sampai hal yang detail-detail banget dia make sure yang kadang-kadang sampai nggak masuk akal seperti itu. Nah kadang-kadang juga ada lagi yang misalnya klien dia permintaannya sih bagus, ini harus bagus gini-gini, tapi dia budget terbatas. Hal-hal yang begitu sih kadang yang menjadi kendala, itu aja. Ya, kebetulan saya ini kan orangnya memang agak-agak galak dan plus-plus gitu. Jadi biasanya kalau memang sebelum event kita kan biasanya ada briefing, ada berdoa bersama. Itu biasanya saya sudah ngomong duluan gitu loh. Ini nanti seperti biasa kalau misalnya ada omongan saya yang nggak enak atau saya agak kenceng atau gimana, jangan dimasukin hati ya. Kayak biasanya saya minta maaf sebelumnya. Biasanya saya seperti itu. Tapi kalau untuk ngarahin teman-teman ya, saya bilangnya nggak anak buah. Kalau misalnya untuk ngarahin ke teman-teman sih nggak terlalu susah, karena mereka juga sudah beberapa kali kerja sama saya, sudah tahu saya orangnya seperti apa dan lain-lain. Dan saya ini tipe orang yang nggak terlalu suka nyuruh. Jadi biasanya meskipun mereka sudah punya job desk sendiri-sendiri, ini urusan handle catering, ini urusan handle tamu, tapi saya biasanya memang tetap muter, saya make sure sendiri-sendiri. Jadi itu untuk meminimalisasi kesalahan. Ya, jadi karena kebetulan suami saya juga fotografer, keseringan saya kalau misalnya handle WO, fotografernya juga dia, jadi alhamdulillah kerjanya bareng terus kayak gitu. Cuman ini yang susahnya memang anak-anak. Kalau biasanya dia Sabtu Minggu harusnya main sama saya, sama ayahnya apa gimana, biasanya saya alihkan ke hari Jumat dulu, kita main-main ke mall apa segala macam, baru saya di situ saya kasih tauin, besok sekolahnya libur, tapi mama nggak bisa nemenin main karena mamanya ada kerja gini. Ya dia ngerti sih, so far seperti itu. Jadi orang tua saya itu awalnya, orang tua saya ya, bukan mertua, pada saat awal saya mau resign, saya sampaikan kepada mereka itu, mereka kaget. Kagetnya dalam artian begini, kamu sudah di posisi seperti itu, sudah dengan gaji yang seperti itu, kamu keluar nanti kamu istilahnya apa ya, cuman kayak mengharapkan dikasih sama suami kayak gini. Aku nggak ngebayangin seperti itu. Awalnya orang tua seperti itu. Tapi ya, dan salah satu bentuk support mereka itu berbulan-bulan saya tidak bekerja itu meskipun saya tidak minta, tapi orang tua itu ngasih ke saya saking mesakene kowe ora duwe cekelan seperti itu. Tapi setelah itu saya sampaikan saya mau bikin WO dan lain-lain, orang tua itu gampang banget ngertinya gitu. Dan sampai sekarang setiap kali mau ada event kayak gitu, saya selalu telepon mereka, niki kula ajeng enten damelan di sini gini, saya minta restu. Dan alhamdulillah mungkin sejauh ini lancar karena mereka selalu mendoakan gitu loh. Jadi setiap saya mau ada event, saya telepon mereka mendoakan saya. Jadi alhamdulillah sejauh ini lancar. Langsung.
Ya, jadi ibu saya itu memang luar biasa luar biasa banget buat saya, seperti itu. Mungkin tidak ada wanita lain yang seperti ibu saya, karena pada saat saya sekolah, saya banyak menipu, bohong, apalah segala macam sama dia, banyak kalimat yang saya abaikan atau apa, tapi ya setahu saya dulu pernah saya waktu di puncak saya bandel-bandelnya dia bilang, Arab seperti apa kowe, aku ora bakal madeg nungake kowe gitu. Dan sampai sekarang makanya setiap kali saya mau event mau apa itu saya nggak pernah lepas minta doa dari beliau itu, karena saya tahu istilahnya keberhasilan dalam yang ini dalam ukuran saya ya, keberhasilan yang sekarang saya dapatkan itu tidak lepas dari doa orang tua, terutama ibu saya, seperti itu. I want you to show me how to get to know someone like you. Ya, jadi saya pengen kedepannya itu Samara bisa lebih dikenal masyarakat, dikenal yang positif tentunya, lebih bisa melayani masyarakat baik itu wedding. Pengen bisa insya Allah ya kedepannya bisa sampai melayani sampai keluar kota. Sejauh ini sih keluar kota baru yang Karesidenan Surakarta ya. Insya Allah pengennya bisa sampai ke Jogja kemana-mana seperti itulah insya Allah. Amin. This is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Saya Ana Marita, founder Samara Dana Organizer. Jadi untuk kalian yang berencana dalam waktu dekat akan menikah atau akan ulang tahun atau rencanakan pertunangan seperti itu bisa menghubungi saya. Jadi saya itu bekerja prinsipnya kekeluargaan, mengedepankan keinginan klien seperti apa. Insya Allah saya amanah, pastinya saya melakukan semuanya dengan jujur. Jadi misalnya apa yang saya tidak bisa pasti saya ungkapkan di depan, bukan tipe-tipe orang yang oh ya nanti begini-begini, tapi pada jatuh harinya akan banyak hal yang tidak sesuai, insya Allah tidak akan menemui seperti itu. Terima kasih. But this time it's more than another love war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right. It feels so